In Indonesia è molto seguito e ammetto anche che negli anni è molto migliorato. Bikin merinding. Belum main sudah gemparkan sezona Asia. Pengakuan sangat mengejutkan Emil Audero jelang debutnya bersama Timnas Indonesia versus China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hebohkan publik. Belum juga main striker Timnas Indonesia ini malah butuh layanan memuaskan. Begini penjelasannya. Auto semakin kuat. Pemain keturunan Timnas Indonesia ini akan lawan Chelsea di Piala Dunia Klub 2025. Tonton terus video ini sampai habis. Dan berikut penjelasan lengkapnya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Bikin merinding. Belum main sudah gemparkan sezona Asia. Pengakuan sangat mengejutkan Emil Audero jelang debutnya bersama Timnas Indonesia versus China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang laga krusial kontra China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kiper anyar Timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi, akhirnya buka suara terkait debut perdananya bersama skuad Garuda. Kiper kelahiran Mataram yang selama ini malang melintang di kompetisi Eropa, itu menegaskan komitmen penuhnya untuk menjaga gawang Indonesia tetap aman dan menjadi tembok terakhir yang bisa diandalkan. Ini bukan hanya soal pertandingan sepak bola, bagi saya, ini adalah momen penting dalam hidup dan karier saya. Saya akhirnya bisa mengenakan jersey Timnas Indonesia secara resmi, dan itu adalah kebanggaan luar biasa. Saya datang dengan satu tujuan, memberikan yang terbaik dan menunjukkan seluruh kemampuan saya demi merah putih, ujar Emil kepada awak media dalam sesi latihan. Emil, yang saat ini membela klub Serie A Italia, mendapat panggilan resmi dari pelatih kepala Patrick Kluivert untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam fase akhir grup kualifikasi. Laga melawan China disebut-sebut sebagai salah satu ujian terberat yang akan dihadapi Indonesia, mengingat kekuatan dan kedalaman skuad lawan. Namun Emil tetap tenang dan optimis. China adalah tim yang kuat, itu tidak bisa disangkal. Mereka punya kecepatan, teknik, dan agresivitas. Tapi saya dan tim pelatih sudah banyak menganalisis permainan mereka. Saya mempelajari bagaimana pergerakan lini depan mereka, cara mereka menekan dari sisi sayap, hingga pola tembakan mereka dari lini kedua. Saya siap mengantisipasi semuanya, ucapnya. Kiper berusia 29 tahun itu mengaku sudah melakukan adaptasi cepat dengan para pemain timnas lainnya. Meskipun baru bergabung dalam pemusatan latihan kurang dari 2 pekan, chemistry dengan para pemain belakang seperti Jay Itzes, Justin Hubner, dan Rizky Ridho dinilainya berjalan baik. Komunikasi di lapangan berjalan lancar. Kami banyak berdiskusi di luar jam latihan, bahkan sampai menonton ulang pertandingan bersama. Mereka pemain-pemain top, dan saya percaya mereka juga punya tekad besar untuk mengharumkan nama bangsa. Kami solid, tegas Emil. Saat ditanya mengenai target pribadi di pertandingan perdananya bersama Garuda, Emil dengan tegas menyatakan bahwa menjaga gawang Indonesia tetap steril dari kebobolan adalah prioritas utama. Clean sheet akan selalu menjadi target utama saya, tapi lebih dari itu, saya ingin memastikan tim ini menang. Kalau saya bisa membantu lewat penyelamatan-penyelamatan penting, maka itu akan menjadi kebanggaan tersendiri. Saya akan berjuang dengan seluruh jiwa dan raga, katanya. Menurut Emil, membela Indonesia bukan sekadar tentang bermain bola. Ini juga tentang tanggung jawab moral kepada jutaan rakyat Indonesia yang menaruh harapan tinggi kepada Timnas. Saya tahu betapa cintanya masyarakat Indonesia pada Timnas. Saya tidak ingin mengecewakan mereka. Saya ingin setiap anak kecil yang menonton pertandingan nanti merasa bangga bahwa Timnas mereka punya kiper yang siap bertarung habis-habisan, pungkas Emil. Di sisi lain, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, memastikan Kevin Dix sudah datang ke Jakarta pada Minggu, 1 Juni 2025, pagi WIB. Sementara, Maarten Paes baru akan gabung pada Senin 2 Juni. Sebanyak 28 pemain yang ikut Teshi di Bali telah tiba bersama rombongan malam ini. Kehadiran Kevin Dix yang datang lebih awal membuat total pemain yang sudah bergabung menjadi 29 orang. Alhamdulillah, malam ini kami tepat pukul 19.00. Waktu Indonesia Barat mendarat di Jakarta dan langsung menuju ke Hotel Fairmont, kata Sumarji. Kepada awak media, termasuk Okezone, Minggu, 1 Juni 2025. Selanjutnya 28 pemain semuanya kembali. Dan hari ini tadi pagi Kevin Dix juga sudah bergabung. Total 29 pemain. Imbuh pria yang juga ketua Badan Tim Nasional, BTN itu. Saat ini hanya Paes yang belum bergabung.
Kuiper FC Dallas itu dijadwalkan tiba pada esok pagi melengkapi skuad menjadi 30 pemain dari total 32 yang semula dipanggil. Dua nama, Eliano Reinders dan Sandy Walsh, telah dipastikan batal bergabung. Tinggal Martin Paes saja besok akan bergabung bersama-sama. Jadi total 30 pemain yang bersama-sama ikut dalam TC untuk menghadapi Cina tanggal 5 Juni, kata Sumarji. Lebih lanjut, pria berkacamata itu mengungkapkan seluruh pemain timnas Indonesia saat ini dalam kondisi bugar. Meski ditempa dengan porsi latihan yang cukup berat selama di Bali, seluruh pemain siap tempur melawan Cina. Alhamdulillah, semua pemain dalam kondisi fit, cukup baik dan semuanya tidak ada yang mengeluh rasa sakit dan lain sebagainya. Kemarin di Bali, TC juga cukup keras latihannya dan kami melihat para pemain bisa menjalankan itu semua dengan senang, terang Sumarji. Menandakan teman-teman, para pemain, semuanya kondisinya memang betul-betul siap untuk menghadapi pertandingan tanggal 5 nanti, tandasnya. Hebohkan publik. Belum juga main striker timnas Indonesia ini malah butuh layanan memuaskan. Begini penjelasannya. DPMM FC mengincar winger Malaysia Akhyar Rashid untuk melengkapi lini depan yang sudah dihuni Ramadan Sananta. Ramadan Sananta merupakan penyerang tipe target man yang membutuhkan servis matang dari rekan setim agar bisa eksplosif. Di Persis Solo, ia sempat memiliki Alexis Mesidoro, musim 2023-2044, dan Musa Sidibe yang bisa menjadi pelayan. Musim depan, penyerang timnas Indonesia itu bakal menjalani petualangan baru di Liga Super Malaysia bersama DPMM FC. Klub Brunei Darussalam itu kini sedang berbelanja pemain untuk menjalani comeback di Liga Super Malaysia. Selama 3 musim terakhir, klub milik Putra Sultan Hassan Al-Bolkiah itu menumpang di Liga Singapura. Sananta adalah pemain asing pertama yang diumumkan sebagai anggota baru DPMM FC untuk skuad musim depan. Setelah perekrutan Sananta, mereka kemudian merekrut bek kiri Fairuz Zakaria, Malaysia, dan mengincar Christian Rontini, Filipina. Incaran terbaru mereka yaitu mantan pemain sayap Johor Darul Takzim berlabel Timnas Malaysia, Akhyar Rashid. Akhyar Rashid sebenarnya baru saja ditebus Terengganu FC dari JDT usai menjalani peminjaman pada musim 2024-25. Jika DPMM bisa mencapai kesepakatan dengan Terengganu, itu artinya Akhyar tak sempat bermain untuk Terengganu dengan kontrak permanen. DPMM FC sedang bernegosiasi dengan pemain Terengganu FC Akhyar Rashid, demikian rilis pihak klub. DPMM FC berharap bisa menyelesaikan perekrutan pemain Timnas Malaysia Akhyar Rashid dari Terengganu FC. Akhyar tergolong pemain sayap produktif di level klub ataupun timnas. Ia mencatatkan 10 gol dan 6 assist dalam 38 pertandingan bersama Terengganu FC, termasuk di ASEAN Club Championship. Pemain 26 tahun itu juga punya statistik lumayan bersama Harimau Malaya, yaitu 10 gol dalam 55 caps. Dengan statistik mentereng tersebut, ia bisa menjadi pelayan atau bahkan rekan duet sepadan dengan Sananta. Penyerang 22 tahun itu sudah berpamitan dari Persis Solo dan kini sedang mengikuti training camp Timnas Indonesia. Terima kasih Persis Solo untuk kesempatan, kepercayaan, dan pelukan hangat, tulis Sananta di Instagram. Kini waktunya saya berpamitan, membuka lembaran baru dalam karier saya. Auto semakin kuat. Pemain keturunan Timnas Indonesia ini akan lawan Chelsea di Piala Dunia Klub 2025. Winger keturunan Indonesia milik LAFC, Adrian Wibowo, akan menghadapi Chelsea di Piala Dunia Klub 2025 pada pertengahan Juni ini. Kepastian Adrian akan melawan Chelsea didapat setelah timnya menang atas klub Amerika di play-in Piala Dunia Klub 2025, Minggu, 1 Juni 2025. Pada pertandingan itu, LAFC menang dengan skor tipis 2-1 lewat babak extra time. Laga harus berjalan hingga babak extra time usai gol klub Amerika. Lewat penalti Brian Rodriguez di menit ke-64 mampu disamakan LAFC. Lewat Igor Jesus pada menit ke-89. Di babak extra time, tim asal Los Angeles ini berhasil mengunci kemenangan lewat sontekan Dennis Bowanga pada menit ke-115. Berkat kemenangan ini, Adrian Dekeishi akan lolos ke babak grup Piala Dunia Klub 2025 dan bergabung di grup D. Di grup D ajang tersebut, LAFC akan menantang Chelsea, UEFA, Esperance Tunis, CAF, dan Flamengo, CONMEBOL. Tak ayal, ajang Piala Dunia Klub 2025 dengan melawan Chelsea ini akan jadi kesempatan berharga bagi Adrian Wibowo. Peluang Adrian Wibowo masuk ke skuad untuk Piala Dunia Klub 2025 terbuka lebar, mengingat dirinya sudah masuk tim utama Los Angeles FC. Di MLS 2025, penyerang keturunan Surabaya itu kerap dibawa sang pelatih, Steve Cherundolo.
Tak hanya di MLS 2025, Adrian juga dimasukkan ke dalam skuad LAFC yang bertarung di ajang CONCACAF Champions Cup 2025. Di tahun ini, Adrian baru mencatatkan 3 penampilan bersama tim Los Angeles. Dengan penampilannya dibuat di ajang MLS 2025 dan US Open Cup 2025. Tak hanya bermain di tim utama, pemain yang kerap dipasang sebagai winger itu juga masih jadi andalan LAFC 2 di ajang MLS Next Pro 2025. Pada kompetisi tersebut, Adrian telah tampil sebanyak 4 kali dan berhasil menjaringkan 2 gol. Catatan ini masih jauh dari catatannya musim lalu, di mana Adrian berhasil melesakkan 9 gol dan 8 assist dari 23 penampilan di MLS Next Pro 2024. Sekadar informasi tambahan, Adrian Wibowo masuk ke skuad utama Los Angeles FC usai menekan kontrak profesional pada 2024 lalu. Kontrak itu membuatnya akan bertahan di LAFC hingga 2026 mendatang. Baru-baru ini nama Adrian juga disinggung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, saat membicarakan tugas Simon Tahamata sebagai Head of Scouting Timnas Indonesia. Salah satu tugas legenda Ajax Amsterdam itu adalah memantau pemain diaspora di luar negeri, termasuk diaspora yang ada di kawasan Amerika. Termasuk nanti stage berikutnya, memapping diaspora kita yang ada di misalnya Belanda, Eropa, atau di Amerika, ujar Erick.